Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi pada channel saya, Hadiah Nur Channel. Masih pada pembahasan matematika kelas 9 semester 1. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu pada bab berikutnya yang berjudul kekongruenan dan kesebangunan. Nah, pada pembahasan bab kali ini kita akan banyak melihat dan mengamati bangun-bangun datar, terlebih-lebih bangun segitiga, dan juga kita akan membahas mengenai pengertian dari kongruen dan kesebangunan, serta contoh-contoh soal yang berkaitan dengan materi pada bab kali ini. Oke, langsung saja kita simak bersama-sama video pembelajaran berikut ini. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kekongruenan bangun datar. Dua buah bangun datar dikatakan kongruen itu jika mempunyai bentuk yang sama dan ukurannya sama. Jadi dikatakan kongruen itu kalau bentuk sama dan ukuran sama. Maksudnya apa nih? Nah, nanti kita akan bahas. Dua bangun datar yang kongruen jika dihimpitkan akan tepat berimpit tanpa ada bagian yang tersisa. Nah, ciri-ciri dua bangun yang kongruen seperti yang tadi dikatakan di awal sini, yaitu bentuk yang sama, artinya besar sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Jadi di sini harus kita garis bawahi, bentuk sama itu artinya sudut-sudutnya, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian yang kedua, ukuran sama. Ukuran sama itu artinya sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi kalau dua buah bangun itu bentuknya sama, artinya sudutnya sama, kemudian ukurannya sama, maka disebut dengan kongruen ya. Jadi itu istilah dari kongruen. Besar sudutnya sama dan ukuran sisi-sisinya juga sama. Nah, kita lihat sekarang apakah kedua belah ketupat berikut ini kongruen. Nah, lihat. Apakah belah ketupat ABCD dengan belah ketupat EFGH ini kongruen? Nah, seperti yang dikatakan tadi, syarat kongruen itu adalah bentuk sama dan ukuran sama, yaitu apakah bentuknya sama? Berdasarkan sifat belah ketupat, bahwa jumlah sudut yang berdekatan itu adalah 180 derajat. Sekarang kita lihat. Di sini 40 derajat. Otomatis di sini juga 40 ya. Sini juga 40 derajat. Sekarang bagaimana dengan yang di sini? Atau yang di sini? Nah, caranya ini kan ketentuan bahwa jumlah yang berdekatan itu 180. Berarti di sini itu adalah 180 dikurangi 40, yaitu 140. Nah, supaya apa? Supaya jumlah sudut ini dan sudut ini itu adalah 180. Karena ini berdekatan ini dengan ini. Begitu juga yang di sini. Di sini pasti juga 140 derajat ya. Nah, sekarang lihat kira-kira bentuknya sama enggak? Nah, di sini 140, berarti di sini juga 140. Nah, otomatis yang di atas sini juga pasti 40 karena ini berdekatan dengan yang di sini. Nah, di sini juga 40. Oke, artinya sudutnya sama. Maka dikatakan bentuknya sama terpenuhi ya. Sekarang sifat yang kedua, apakah ukurannya sama? Ukurannya sama. Berdasarkan sifat dari bangun belah ketupat, yaitu mempunyai semua sisi yang sama panjang. Belah ketupat ini sama semua sisinya ya. Kalau sini 6 cm, berarti di sini juga 6 cm, sini juga 6 cm, sini juga 6 cm. Nah, ini juga 6, ini juga 6, ini juga 6 ya. Jadi, semua sisinya sama. Maka dikatakan ukurannya juga sama. Nah, jadi terbukti bahwa belah ketupat ABCD dan belah ketupat
OFGH ini adalah kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, begitu cara membuktikan bahwa dua buah bangun datar itu bersifat kongruen, ya. Bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sebangunan bangun datar. Apa sih yang dimaksud dengan kesebangunan? Syarat dua bangun yang dikatakan sebangun sebagai berikut. 1. Bentuknya sama. Seperti kongruen tadi, bentuknya sama. Berarti besar sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Kemudian yang kedua, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Saya garis bawahi, perbandingan sisi-sisi. Jadi bukan lagi sisi-sisinya yang sama panjang, tapi perbandingannya saja ya yang sama panjang. Nah, sekarang catatan. Dua buah bangun datar yang kongruen itu pasti sebangun. Namun, dua buah bangun datar yang sebangun belum tentu kongruen. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, kita lihat. Perhatikan tabel berikut. Ini gambar persegi. Ini juga gambar persegi. Apakah dua bangun ini sebangun, bentuknya sama, dan ukurannya sama? Ya, sebangun ya. Kemudian kongruen, persis, sama persis ya. Ini kita kira-kira saja ya. Kemudian selanjutnya gambar jajar genjang. Ini, nah, bentuknya sama enggak? Sama enggak bentuknya? Sudutnya sama enggak? Sudutnya sama ya, tapi ukurannya bagaimana? Ukurannya berbeda, yang di sini lebih kecil, yang di kanan lebih besar. Tapi perbandingannya sama ya. Nah, jadi ini disebut sebangun. Tapi kongruen enggak? Enggak kongruen, karena kongruen itu tadi bentuk sama, ukuran juga sama. Jadi ini tidak kongruen. Nah, sekarang gambar segitiga. Nah, ini gambar segitiga siku-siku. Ini saya ubah gambarnya seperti ini. Kira-kira bentuknya sama? Bentuknya sama. Dan ukurannya juga sama ya. Jadi ini sebangun dan kongruen. Nah, kelihatan kan bahwa dua buah bangun yang sebangun itu belum tentu kongruen. Namun, kalau dia kongruen, itu pasti sudah sebangun. Lihat, kalau kongruen pasti sebangun. Kalau kongruen pasti sebangun. Tapi kalau dia sebangun, belum tentu kongruen. Buktinya di sini ada yang sebangun tapi tidak kongruen, yaitu di gambar nomor 2 ini, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini tadi catatan dua buah bangun datar yang kongruen pasti sebangun. Namun, dua buah bangun datar yang sebangun belum tentu kongruen. Nah, sekarang kita lihat. Apakah trapesium ABCD sebangun dengan trapesium PQRS? Nah, lihat gambarnya. ABCD dan PQRS. Nah, bagaimana cara membuktikan dua buah bangun itu sebangun? Yang pertama, kita akan menentukan sudutnya. Besar sudut trapesium ABCD dulu kita lihat. Yang pertama, sudut A ini sama dengan sudut D yang di atas, yaitu 90 derajat. Sama-sama 90 derajat ya, karena siku-siku. Kemudian sudut C yang ini, itu berarti 180 derajat dikurangi sudut B, 53 derajat, sehingga didapatkan 127 derajat. Bagaimana dengan trapesium PQRS? Sudut P yang ini sama dengan sudut yang S, karena dia sama-sama siku-siku. Juga 90 derajat. Kemudian sudut R itu adalah 180 derajat dikurangi dengan 53 derajat. Sudut Q ya, sehingga hasilnya juga 127 derajat. Artinya sudut-sudut yang bersesuaian berarti yang mana? A dengan P.
Q dengan B, R dengan C, S dengan D. Itu namanya bersesuaian. Sudut-sudut yang bersesuaian antara kedua trapesium adalah sama. Nah, sekarang bagaimana dengan ukuran? Panjang sisi-sisi trapesium ABCD. AB 45 cm. Kemudian BC 25 cm. Kemudian CD 30 cm dan AD 20 cm. Kemudian panjang sisi-sisi trapesium PQRS. PQ-nya 54 cm, QR 30 cm, RS 36 cm, dan PS 24 cm. Nah, kita lihat perbandingan panjang sisi yang bersesuaian. Yang mana yang bersesuaian? Nah, AB yang di bawah ini dengan ini. AB dengan PQ. Kita bagi, berarti 45 bagi 54. Sama-sama dibagi 9. Sama-sama dibagi 9, hasilnya 5/6. Kemudian CD yang atas dengan RS 30 bagi 36. Sama-sama dibagi 6. Hasilnya 5/6. Kemudian sisi BC bersesuaian dengan QR, yaitu 25 dibagi 30. Sama-sama kita bagi 5. Hasilnya 5/6. Kemudian AD dibagi PS. Ini bersesuaian. Berarti 20 dibagi 24. Sama-sama dibagi 4 ya. Berarti hasilnya adalah 5/6. Nah, kamu lihat di sini perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian itu adalah 5/6, 5/6, 5/6, 5/6. Artinya perbandingannya semuanya adalah sama. Sehingga terbukti bahwa trapesium ABCD dan trapesium PQRS adalah sebangun. Nah, jadi begini cara membuktikan bahwa dua buah bangun datar itu adalah sebangun. Yaitu yang pertama, besar sudut-sudut yang bersesuaiannya sama. Kemudian yang kedua, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama panjang. Nah, kita akan lihat ke contoh soal. Nah, ini ada dua buah trapesium, tapi bentuknya saya bedakan sedikit ya. Nah, pertanyaannya, jika kedua bangun di atas adalah kongruen, berapakah panjang A tambah B? Yang ini. Yang ini tambah yang ini. Kira-kira berapa? Bersesuaiannya yang mana? Nah, kita lihat. Diketahui dua bangun di atas adalah kongruen, maka panjang sisi yang bersesuaian adalah sama besar. Berarti yang bersesuaian itu yang mana? Kalau mau mencari yang bersesuaian itu dilihat bentuknya. Ini dengan ini bentuknya sama nggak? Nggak sama ya. Nggak sama. Ini lebih besar yang di bawah, sedangkan ini lebih besar yang di atas. Berarti yang bersesuaian itu sebenarnya 10 dengan ini A. Ya. Kemudian yang di atas ini dengan 6. Nah, ya. Jadi kira-kira kalau kongruen berarti tadi apa? Panjang sisinya sama ya, yang bersesuaian. Sehingga A-nya 10 cm dan B-nya, nah B kan bersesuaian dengan 5. Berarti B-nya 5 cm. Sehingga A tambah B adalah 10, ini tambah ya, 10 tambah 5, yaitu 15 cm. Nah, mudah ya, bisa dimengerti. Sekarang kita lanjutkan contoh kedua. Nah, ada dua buah bangun segi 4. Jika kedua segi 4 di atas atau di samping adalah sebangun, berapakah panjang A? Kalau sebangun tadi, bagaimana? Kedua segi 4 dikatakan sebangun apabila perbandingan panjang sisi yang bersesuaian adalah sama. Perbandingannya adalah sama. Berarti yang bersesuaian yang mana nih? 35 dengan 28. 25 dengan A.
Nah, berarti 35 dibagi 28 itu harusnya sama dengan 25 dibanding A. Nah, bisa kita kali silang. Nah, kita kali silang. 35 kali A, kemudian 25 kali 28. Atau boleh juga, berarti ini kita pindah ruas nih 35-nya. Sehingga 25 kali 28 bagi 35. Ini bisa kita coret. Kita sama-sama bagi 7. Berarti di sini 4, sini 5. Kemudian 25 kita bisa coret dengan 5. Habis. Ini adalah 5. Berarti jawabannya 5 kali 4, yaitu 20. Nah, sekian pembahasan dari video pertama pada bab kekongruenan dan kesebangunan. Terima kasih atas perhatiannya dan bersedia menonton sampai akhir video. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel saya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.